Andika Setiawan atau bisa dipanggil dengan amazing mentor kita. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, jangan manggil Ustadz dong, bukan Ustadz Oh iya, nih. jadwalnya padat mulu ini, luar biasa jadwal di Ramadan ini ya. Waduh, ya dari jam 6 pagi udah mulai mengudara kita. Dari mengudara Terus ya. sampai malam ini. Terus sampai malamnya, waduh mantap nih. Oke, ini udah banyak banget yang udah Berkah. pada gabung. Ini ada, oke, ada Untoro sama bergabung. Ada siapa lagi nih banyak banget nih. Ada Irawan Jaya, Kiki, Rizky, Giovanni, Hasna Mukena, oke, Ahmad Handayani, Jamiluddin Eni, dan semuanya. Oke, nanti kalau misalnya nggak kesapa semua, sorry to say gitu ya, karena biasanya kalau udah dokter Andika yang bareng sama kita ratusan orang gitu ya, dari Masya Allah. pengalaman kita. Nah, ini jadi selain ngisi-ngisi di live IG, Zoom, dan kelas online, kesibukannya apa nih, Coach, selama di bulan Ramadan nih? Eh, Selain ngisi-ngisi, jadi aku punya kegiatan-kegiatan apa ya, berbagi lah ya. Itu Ya, aku punya namanya Belajar Bareng Amazing Mentor, di mana aku jadi oke, hostnya, terus aku oke. ngundang tamu, atau kayak sekarang malam hari ini, aku ngisi buat teman-teman yang lain gitu kan. Hari ini tadi ngisi buat temen kayak Enjoying Life Series, Coach Rus Daniel, and then tadi juga ngisi buat ACT Bogor hari ini, besok ngisi buat mana lagi. Nah, sibukannya itu. Sama perapian internal sih buat bisnis-bisnis aku. Jadi ya Oh, banyak meeting-meeting, Zoom meeting, dan seterusnya. Jadi ya bisa dibilang lebih sibuk dibanding sebelumnya nih kayaknya nih, justru working from home. gitu ya, Masya Terasa gak Allah sih kayak ya. gitu? Iya, Lebih iya, produktif lah ya benar-benar. mudah-mudahan ya. Aktif ya di Ramadan. Jadi Ramadan bukan lagi untuk alasannya kita santai, tapi justru Ramadan jadi malah banyak aktivitas gitu ya. Aktivitas karena pikiran dan hati lebih jernih Betul. gitu harusnya gitu ya. Nah, Ya apalagi bicara 10 ngomongin hari terakhir kan. hari terakhir, betul betul betul. Nah, ini mudah-mudahan udah pada terawih semua ya teman-teman yang gabung ya. Nah, Amin. bicara tentang hari ini, saya kenalkan dulu narsum kita sebelum kita diskusi tentang topik malam hari ini. Ya, beliau kalau namanya depannya ada dokternya, bener, lulusan kedokteran gitu ya. Kedokteran, tapi yang salut dari beliau justru dengan kedokterannya beliau membangun usaha gitu kan. Nah, lu nggak nyambung kan, biar nanti beliau aja yang jelaskan gitu ya. Nah, tapi topik kita malam hari ini masih harusnya sih ada hubungannya gitu ya dengan kedokterannya. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya, bicara tentang healing gitu ya. Gitu ya, bicara tentang self healing with positive mind gitu ya. Karena beliau buku terakhirnya kan judulnya Billionaire Mindset nih, ya kan, bicara tentang pemikiran, pola pikir dan seterusnya. Nah, sehingga bicara hubungannya dengan sekarang nih COVID gitu ya, COVID-19 gitu ya, orang udah benar-benar social distancing katanya segala macam, tapi kok roman-romannya justru malah panik nih gitu ya. Paniknya kenapa? Banyak hal gitu ya, bisa jadi yang tadinya saya sempat ikut tuh kemarin, Coach Andika sama Mas siapa tuh yang bahas tentang bicara rumah tangga, jadi sama ini Feldi. sering ketut, betul betul kemarin Internal. tuh. Nah, kemarin itu topiknya bagus banget karena ternyata selama ini seringkali ketutupan sama yang masalah namanya finansial. Nah, begitu sekarang lagi COVID, WFA semua gitu ya, gaji ada yang dipotong separuh, ada yang dipotong ya nggak tahu lah ya dipotong berapa gitu ya. Nah, mulai kelihatan nih itu bunga-bunganya sebenarnya gitu kan. Ya, Nah, benar. sehingga untuk kita bisa produktif, maka langkah pertama kan kita perlu obatnya dulu nih. Maksudnya dalam artian kita perlu nyembuhin dulu nih, jangan panik dulu nih. Kondisi memang berubah gitu kan. Kondisi memang berubah. Nah, jangan panik dulu. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, salah satunya mungkin lewat self healing, ya whatever lah nanti tekniknya apa gitu yang nanti kita sama-sama akan simak sama Dokter Andika. Yang jelas salah satunya mungkin bisa jadi dengan positive mind. Oke, jadi topik kita malam hari ini nanti saya akan pin di bawah ya teman-teman yang baru gabung. Jadi adalah self healing with positive vibe. Oke, uh, pada Coach Andika dipersilahkan
ada yang ingin disampaikan barangkali terkait dengan self healing dan juga positive mind saat kira ini. ngobrol-ngobrol materi ya. Boleh sambil ngobrol juga nggak apa-apa. Tapi bicara ngomongin positive mind ini seberapa penting sih sebenarnya di ya kondisi sekarang ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena nama saya Andika, latar belakang dokter, semenjak sumpah dokter, sumpah gue nggak pernah praktek gitu ya. Dan gue lebih memilih di seorang pengusaha. Dan sebelum gue jadi pengusaha beneran, bukan pengusaha beneran ya. Jadi di awal karir saya membangun sebuah brand, membangun sebuah jati diri, aku memang menjadi seorang trainer. Jadi aku dulu punya namanya Amazing You Institute. Amazing Institute ini bergerak di bidang coaching, training, dan clinical therapy. Ya. Nah, sehingga kalau kita bicara clinical therapy, ini kita bicara healing, gitu ya. Jadi saat itu membuka clinical therapy, membuka praktek gitu ya. Praktek hipnoterapi, timeline terapi, life coaching, ya hal-hal untuk membantu orang-orang untuk melakukan healing, ya self healing ataukah memang aku bantu sebagai seorang terapisnya untuk menghealing mereka. Dan saya melihat begitu banyak orang yang punya masalah kesehatan fisik dan ternyata itu berawal dari their mindset, their pikiran. Dan ini nanti nyambung dengan apa yang akan kita bahas because of this COVID-19. Poinnya kan gini, kita ini manusia punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Coach Channel juga tentu paham, dan teman-teman yang nonton di sini mungkin yang baru paham, baru dengar istilah, oh ternyata kita punya conscious mind dan unconscious mind. Conscious mind, pikiran sadar kita itu hanya sekitar 18% lah kurang lebih. Ya 20% deh maksimal. Dan 88% tubuh kita, diri kita itu dikuasai oleh yang namanya unconscious mind atau pikiran bawah sadar. Jadi punya kekuatan 8-9 kali lebih kuat ketimbang pikiran sadar. Pikiran sadar contohnya begini, gue pengen sukses, ya, gue pengen kaya, gue pengen berhasil, gue pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, gue pengen jadi miliarder. Itu pikiran sadar kita. Tapi ketika pikiran bawah sadar kita, yang mana dia adalah menguasai 80%, 88% sampai 90% katakan, artinya punya kekuatan 9 kali lebih kuat, artinya ini ada kabar baik dan kabar buruk nih. Kalau memang pikiran bawah sadar kita itu adalah mendukung apa yang jadi pikiran sadar kita, maka dia akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang amazing gitu, untuk menjadi pribadi yang luar biasa, mewujudkan goals kita, gitu ya. Nah, tapi masalahnya ketika kita tidak, ternyata pikiran bawah sadar kita justru bukan mendukung, tapi dia memblokage ya diri kita, memblokage itu apa ya, menghalangi diri kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dia akan menjadi mensabotase diri kita. Nah, inilah yang gue lihat di pengalaman gue sebagai seorang terapis mulai tahun 2008, 2009, 2010 gue benar-benar mendalami hal-hal itulah ya, how your brain works gitu, bagaimana your otak bekerja, pikiran bawah sadar. Dan gila bro, gue ngelihat begitu banyak apa ya, kasus. Nyokap gue dokter, adik gue dokter, bini gue dokter, nyokap gue itu dokter jantung. Nyokap gue dokter jantung itu sering beberapa kali lah ngirim pasiennya nyokap gue ke tempat praktek gue, which is clinical therapy. Yang mana nyokap gue juga bingung, ini udah dikasih obat, dia sesek terus, dadanya berdebar-debar terus, nyokap gue dokter jantung. Dadanya berdebar-debar terus, kasih obat nggak hilang, kontrol lagi ke nyokap gue nggak hilang, ya dikirimnya ke gue. And then terus gue saya gali lah si klien tadi gitu ya, si pasien nyokap jadi klien gue. Pendek cerita ketika gue gali permasalahannya, gue tarik ke masa lalu, ternyata dia punya permasalahan yang belum selesai dengan bokapnya, men. Jadi dia sangat kesel dengan bokapnya, dia punya trauma yang akhirnya psikosomatis, itu emosi negatif ya,
kemarahan besar yang belum terselesaikan tuh menjadi penyakit jantung. Sampai sebegitunya. Itu ya. Bahkan ada salah satu istri pejabat waktu itu klien gue, ya ini dari sekian banyak keseruan-keseruan gue waktu jadi terapis, which is gue sekarang udah enggak ya. Jadi kalau lainnya dia nanya, dok prakteknya di mana? Gue udah nggak praktek guys. Ini zaman-zaman gue 2008-2009. Cuma gue pengen ngasih tahu, nanti gue masuk ke materi si COVID ini, kalau lu nggak berhasil melakukan self healing, this is going to be a disaster atau penyakit di masa akan datang buat lu yang memang hari ini terkena dampak secara mental gitu ya gara-gara COVID-19 ini. Nah, ada bini pejabat untuk Kementerian Keuangan, dia kanker sudah metastase itu apa bahasa Indonesia, sudah nyebar kemana-mana. Gue datang, hemoglobinnya, sel darah merahnya tuh udah 2 atau 3 waktu itu, pucet lah. Terus gue ngobrol sama ini klien, gue datang ke rumahnya, dia udah lemes banget. Gue nanya begini, karena sesuai dengan teori yang gue pelajari tentang terapi, psikosomatis, psikologis, gue pelajari itu semua, hipnoterapi dan seterusnya. Biasanya sebelum ada penyakit besar gitu ya, penyakit yang berat lah katakan didiagnosa sama penyakit, 3-5 tahun sebelumnya itu ada sebuah kejadian yang menyita energi atau emosi negatif yang besar. And then gue tanyalah ke si klien ini, Bu, 5 tahun sebelum ibu divonis kanker, gue lupa nih tahun 2010 sih, kanker payudara kayaknya waktu itu. Pokoknya dia sudah nyebar ke beberapa organ tubuh dia sih. Ada nggak 5 tahun yang lalu sebelum ibu divonis, ibu udah sakit 2 tahunan nih, 2 tahun atau 3 tahun. Nah, 5 tahun sebelum ibu divonis kanker, ada nggak peristiwa yang menyita energi emosi? Ternyata ada, bro. Ada dok, dia bilang. Apaan bu, boleh nggak saya tahu? Jadi 5 tahun yang lalu itu suami beliau itu tertangkap basah ketahuan selingkuh, men. Oke. Selingkuh, terus berantem besar. Kebayang dong emosinya, dia merasa dihianati, sedih, takut, cemas, takut kejadian lagi. Wes, pokoknya itu ya energi emosinya yang sangat-sangat besar. Oke, akhirnya gue dapat informasi itu, pendek cerita gue terapi lah dia untuk merilis emosi negatif tersebut. Pendek cerita, besoknya 2-3 hari berikutnya gue di BBM, waktu itu masih zaman BlackBerry ya. Dok, puji Tuhan, ini orang Kristiani waktu itu. Dok, puji Tuhan, ini ibu tanpa ditransfusi darah, dicek darah, hemoglobinnya sudah normal. Hampir normal waktu itu. Jadi mukanya udah merah lagi, udah mulai seger lagi. What I did was, yang gue lakukan saat itu adalah gue melepas emosi negatifnya yang menyumbat aliran darahnya. Sehingga begitu gue terapi, gue cabut emosi negatifnya gitu ya dengan healing lah seperti itu, ya bagus lagi gitu si hemoglobin sel darah merahnya. Ya, artinya sekarang masuk ke pertanyaan lu tadi. Sekarang bagaimana COVID-19 ini begitu banyak orang yang terdampak secara psikologis, terdampak secara mental, sehingga dia merasa down banget nih. Tiba-tiba nggak punya penghasilan, terus nggak punya penghasilan di rumah jadi berantem sama bini, sama laki. Wes pokoknya mertua juga mungkin panik. Wah, ini banyak orang yang akhirnya bingung. Belum lagi kalau ternyata dia termasuk yang positif COVID-19. Banyak hal yang akhirnya menyita energi emosi yang sangat menyita kita gitu. Yes. Artinya apa? Dengan sesi malam hari ini nih keren banget nih Mas Rusdaniel, Coach Rusdaniel. Kalau kita hari ini gagal menyikapi peristiwa COVID-19 ini dengan baik, maka gue khawatir 2-3 tahun dari sekarang, 3-5 tahun dari hari ini, muncul sebuah penyakit gara-gara emosi lo hari ini gak bagus, dan berujung bermanifestasi menjadi penyakit fisik yang tentunya merugikan kita semua. So, penting buat kita melakukan healing start from now, begitu. Yes. Itu bro, pendahuluannya. Jadi, gara-gara emosi yang negatif tadi itu bisa berdampak penyakit di masa yang akan datang ya. Luar biasa, benar. Dan kita nggak sadar itu. Ada 4 emosi negatif besar, bro.
fear, rasa takut, anger, Takut. marah, terus Marah. anxiety, cemas, sama satu lagi guilty feelings tuh rasa bersalah. Rasa Ya. bersalah. Dan 4 hal ini punya emosi-emosi turunan. Ya misalnya kayak cemburu lah, khawatir dan seterusnya. Itu tuh turunan dari 4 hal ini. Nah, ini adalah 4 major negative emotions. Dimana kalau misalnya lo anger, marah, kenapa sih kita darah tinggi? Kenapa sih ada orang yang bilang lo jangan marah terus, darah tinggi? Itu betul, men. Bener tuh. Gitu. Iya, Ya, iya, iya. secara ilmu kedokteran itu banyak yang menyatakan seperti itu gitu. Ya, direct atau indirectly itu akan menyebabkan sakit jantung. Lo panik, lo anxiety, cemas, lo punya guilty feelings, itu akan menjadi penyakit. Dan tadi yang gue ceritakan, nyokap gue kirim pasien ke gue tuh ada beberapa yang dia kirim, jantung berdebar-debar terus, jantungnya tuh nggak EKG itu apa sih, detak jantungnya tuh nggak normal gitu ya, ritme irama jantungnya nggak normal. Ya ternyata dia punya rasa kecewa yang besar, punya rasa marah yang besar sama orang tuanya. Dan terus ternyata bapaknya, dia marah sama bapaknya waktu itu, dan bapaknya sudah meninggal. Terus dia gimana dong? Ya sudah, akhirnya gue waktu itu melakukan forgiveness terapi. Gue bilang, gue waktu itu di ruang terapi gue, oke, sekarang close your eyes. Ya, gue masuk ke dalam kondisi trance lah ya, gue bikin tenang, oke, nafas, and then now pejamkan mata Bapak. Nah sekarang coba bayangkan ada sosok ayah Anda duduk di kursi depan, gue tahu kursi kosong, sekarang sedang berhadapan dengan ayah Anda. Udah benar-benar tuh dia akhirnya merasakan kehadiran ayahnya, terus dia mulai bergetar dirinya dan dia mulai menangis. Sebelum dia akhirnya minta maaf untuk forgiveness terapi, gue bilang, oke, lu punya kekecewaan apa, lu punya kemarahan apa sama bokap lu, dan coba sekarang sampaikan. Wah bener, nyampaikan, saya marah, saya kecewa sama ayah, begini. Diluapkan dulu, diselesaikan dulu emosinya. Which is bapaknya nggak ada waktu itu. Ya, ini cuma bapak virtual lah gitu ya, di bayangan dia gitu. Karena kan pikiran bawah sadar itu salah satu karakter atau sifatnya, pikiran bawah sadar itu bro, dia nggak tahu mana yang nyata dan tidak nyata. Ya, contoh deh guys, yang sedang nonton nih siapa aja, Sinta Property, Galeri Kusen Aluminium, Muhajir Hasan, AG Kangen, Bunda Sila Saka. Coba sekarang gini, lu guys bayangkan di tangan teman-teman, di tangan saya, coba semua tangan kiri semua begini, semua tangan kiri semua begini. Semua yang lagi nonton, ya, bayangkan di tangan kiri Anda ada sesuatu berwarna bulat, warnanya kuning, which is ini adalah buah lemon, ya, lime, lemon, jeruk nipis lah katakan seperti itu. Bisa hijau, bisa kuning. Anda nyamannya bentuknya warnanya kuning atau hijau. Lalu Anda ambil pisau dengan tangan kanan Anda, ya. Lalu coba Anda potong si jeruk nipis. Anda potong. Lalu ada and then you buka kan? Lalu ada cairan-cairan, ada juicy yang mulai membasahi tangan Anda, ya. Nah, si jeruk nipis ini, jeruk lemon lime yang asam ini, sekarang coba lo masukin ke mulut lo jilat sekarang. Ya, coba lo jilat. Ya. Ada sesuatu yang terjadi nggak di kelenjar liur lo gitu? Lo merasakan sesuatu nggak? Mungkin air liur lo semakin banyak. Sekarang pertanyaan gue adalah, ada nggak jeruknya? Kan nggak ada. Tapi pikiran bawah sadar kita tidak tahu real atau tidak. Tapi biokemisi dalam tubuh kita mengeluarkan air liur lebih banyak, bahkan kadang merasa asam seperti itu, padahal jeruknya nggak ada. Ya, nah artinya pikiran bawah sadar kita tidak tahu mana yang nyata, mana yang tidak nyata sebenarnya. Maka dari itu gue datangin, gue hadirkan si bokapnya waktu itu, and then dia sampaikan kekecewaan beliau sebagai seorang anak. At the end setelah dia puas, dia teriak-teriak di ruangan terapi gue waktu itu,
Oke, sudah puas. Oke, sekarang yuk saling memaafkan. Udah, akhirnya dia saling pelukan sama bokapnya, bokap virtual ya. Terus dia benar-benar say sorry, share forgiveness, apapun itu salah kita dan seterusnya. And then clear, bro. Dan dia merasa plong dan it's like enak tubuhnya sekarang. Gitu. Nah, jadi ya itu namanya forgiveness therapy. Forgiveness therapy ya. Oke, nah, so tadi ngomong-ngomong soal meluapkan emosi. Jadi ketika dalam kondisi sekarang ini, kita sebaiknya gimana nih? Apa benar-benar kita nyalahin siapa supaya kita bisa meluapkan emosi saat ini nih? Itu kan jadi pertanyaan, karena banyak orang yang akhirnya, wah, nyalahin pemerintah, nyalahin si negara mana yang menyebabkan COVID, nyalahin meluapkan emosi. Apakah seperti itu? Alright, so langkah pertama ketika kita ingin menghindari diri kita dari penyakit gara-gara penyakit pikiran lah ya, ini penyakit emosi negatif ya. Kalau dalam training saya di buku-buku saya selalu bilang ada sebuah teori namanya ada wayang, ada dalang, bro. Oke. Ya. Kita semua tahu wayang dong. Ya. Boom, bem gitu. Oh, pil segede apalah, pil segede upil, tok. Itu dalang yang ngomong begitu memainkan sebuah wayang, betul ya? Dan wayang ini ada yang memainkan. Wayang ini hanya mengikuti sebuah skenario cerita. Wayang ini hanya menjadi korban dari sebuah cerita. Itu wayang. Wayang. Ya? Sehingga tidak ada yang salah selain dirinya. Semuanya salah. Ya Jokowi salah, ya Anies Baswedan salah, ya Ridwan Kamil salah. Pokoknya semua orang salah. Ya, selain dirinya, itu wayang. Jadi dia sukses, dia gagal, dia hari ini menjomblo, dia hari ini sakit, hari ini dia punya banyak utang, semua gara-gara orang di luar dirinya. Itu wayang. Sehingga dia senantiasa menjadi seorang korban. Nah, di pihak yang lain ini wayang, ini namanya dalang. Ya. Jadi dalang ini adalah orang yang memainkan peran, kan. Orang yang membuat sebuah cerita, orang yang membuat skenario, sehingga apakah dia happy ending atau sad ending itu tergantung si dalang sebenarnya. Nah, dalang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab apapun hasil, apapun takdir, apapun nasib yang dia miliki hari ini. Karena dia adalah bukan victim. Kalau victim itu korban, dia victor. Victor adalah pelaku. Nah, artinya sehubungan dengan COVID ini, bro. Kalau kita hari ini merasa menjadi seorang korban, ya, ini berbahaya. Karena akhirnya kita akan merasa bahwa oke, gua nih korban. Akhirnya kan emosi negatif yang muncul, ya Allah. Kenapa sih gue jadi miskin begini gara-gara COVID-19 nih, gara-gara pemerintah lambat nih, ini gara-gara ya katanya nggak boleh mudik, sekarang boleh mudik lagi orang, bandara penuh lagi, aduh gue pengen mudik, kemarin gue tahan-tahan, tapi gimana, jadi bingung. Nah, akhirnya semua bingung, ya, semuanya khawatir yang muncul, kecemasan yang muncul, itu karena kita jadi seorang wayang. Ya. Nah, justru sekarang teman-teman yang saya hormati gitu ya, yang lagi nonton live Facebook, live Instagram ini, teman-teman, ayo sekarang putuskan untuk jadi seorang dalang, bahwa bukan berhasil ya. Kalau gue berpikir gini, gue sangat antusias dengan adanya COVID-19 ini, sampai segitunya. Bahkan gue sangat tidak sabar, tanda kutip gitu ya, sangat tidak sabar untuk melihat sebuah kehidupan setelah nggak working from home lagi setelah COVID ini selesai krisisnya. Karena gue merasa gue sekarang menjadi pribadi yang more amazing than before gara-gara COVID-19 ini. Ngerti gak? Yes. Karena gue memutuskan jadi seorang dalang. Gue bisa dibilang mungkin tidur lebih sedikit dibanding yang lain. Gue tadi malam gak tidur, jam 6 gue udah ngisi lagi tadi pagi terus. Akhirnya gue tidur dulu, siang gue udah ngisi lagi. Gue malam hari targetnya gue gak tidur lagi sampai pagi. Gue belajar banyak sekali e-course, gue kejar targetan ibadah, sekarang udah Lailatul Qadar.
e-course training gue ikutin, justru I'm so ready, I'm so excited for the new version of myself. Dan itu adalah karakteristik seorang dalang. Dan ketika you guys jadi seorang dalang, artinya lu tidak mengizinkan emosi negatif untuk hadir di kehidupan lu. Karena tadi sudah gue ceritakan di awal, emosi negatif ini menjadikan diri kita punya penyakit fisik yang tidak kita sadari, mungkin 2-3 tahun dari sekarang baru muncul gitu. So, langkah yang pertama adalah putuskan menjadi seorang dalang. Jangan jadi seorang wayang. Oke. Itu dulu, bro. Oke. Sip. Ya, teman-teman, kalau misalnya memang ada mau bertanya, silahkan. Ini ada pertanyaan dulu nih, Coach. Dari I. Mauludin N. Ya. Nah, ini dia nanya nih, forgiveness dan forgetting, gitu ya. Kalau untuk terapi forgetting, Coach. Nah, ini ada kesamaan atau perbedaan forgiveness atau forgetting? Jadi forgiveness itu kan memaafkan, forgetting itu melupakan, gitu ya. Kalau mau melupakan itu otaknya harus dicongkel sih kayaknya. Jadi nggak bisa kita melupakan. Yang bisa kita hilangkan adalah emosi negatif dari memori tersebut, bro. Yes. Ya, jadi ya karena kan itu sudah tersimpan ya di memori ya. Lo kalau lo nggak kepentok pala lo, terus lo retrograde amnesia, bahasa kedokterannya lo lupa ingatan, ya lo nggak akan lupa. Jadi masalahnya bukan apakah lo bisa melupakan atau tidak, tapi apakah kandungan emosi negatif dari memori tersebut itu hilang dan berganti menjadi memori positif. Contoh misalnya, gue pernah dalam sebuah fase kehidupan gue tertipu bisnis hutang 2 miliar, betul ya? Gue pernah tertipu hutang 2 miliar. Itu kan mengandung emosi negatif yang super duper luar biasa gitu kan. Banget ya Allah, pasti. Kenapa kok gue, perasaan gue orang baik-baik, gue sholat 5 waktu, gue sholat ke masjid, kenapa gue yang ketipu gitu ya. Itu emosi negatif lah, dalam arti gue bisa makan orang mungkin saat itu gitu kan. Nah, ketika hari ini gue gue berpikir ulang, kan memori itu gue nggak bisa lupakan. Tapi ketika waktu itu kan gue juga melakukan self therapy kan, gue melakukan self therapy bahwa gue harus memaknai ulang, gue harus menghapus emosi negatif dari kejadian tersebut dan gue reinstall dengan emosi positif. Yang which is artinya ketika gue jadi dalang waktu itu gue berpikir, ya Allah, alhamdulillah 2 miliar gue bilang. Sampai sebegitunya. Ya. Terima kasih ya Allah nih 2 miliar karena emang ujiannya miliarder ini miliaran. Ini rasanya gitu ya? Allah sedang menyiapkan gue jadi miliarder beneran. Gue jadi semangat gara-gara gue hutang 2 miliar bro gitu. Nah, memorinya gak hilang. Lu pernah patah hati misalnya. Ya, well, you cannot forget your mantan gitu. You cannot forget your ex. You cannot forget ketika lu dipatahkan hati lu dengan orang yang lu taksir waktu itu gitu kan. Atau lu dicampakkan misalnya gitu. Di PHP-in gitu. Nggak bisa kita lupakan. Ya. Tapi yang bisa kita ganti adalah kandungan memorinya di situ. Yang tadinya negatif emosinya menjadi emosi positif. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Mauludin. Istilah kata sekarang gue bisa berkata, tadi kalau kita bicara soal mantan gitu ya, wah menyesal sekali ya para barisan mantannya Andika Setiawan. Nah ini kan jadi emosi positif buat gue kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi you can forgive, but you cannot forget actually. You bisa memaafkan, tapi you nggak bisa melupakan. So betul. Ya begitu sih. Oke, jadi secara timeline masih tetap ada tuh pasti peristiwa, cuman rasanya ya biasa aja gitu kan udah lewat ya Coach ya. Yes, bahkan itu jadi sesuatu yang lucu dan sesuatu yang menginspire lo untuk do something more positive. Justru kalau menurut gua, well sebenarnya nih ya,
in advance therapy bisa nggak kita dibikin lupa gitu? Sebenarnya bisa aja sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa. Tapi gue juga nggak pernah melakukan itu karena nggak ekologis, men. Yes. Ya, karena apa? Karena gue lebih prefer tetap itu ada di timeline kita dan kita jadikan hikmah positif buat kita sehingga kita bisa pribadi yang lebih baik. Ketimbang ketika ini kita hapus, itu kayak nanti kayak ada yang kosong di memori lu gitu. Betul. Bahkan sebuah kejadian gara-gara trauma yang besar itu seringkali ya tadi akhirnya ada amnesia gitu ya. Itu ketika gue regresi ya ke masa lalu dalam kondisi trance, dalam kondisi hipnoterapi, itu dia hitam, nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah itu karena memang ada trauma besar di situ. Tapi prinsipnya sebenarnya bisa nggak di-forgetin? Itu bisa aja kita hapus, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman it's not ecological dan itu nggak bagus buat kitanya. Jadi menurut gua, you can forgive but you cannot forget it. So ambil hikmahnya, gampangnya itulah. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Didit Septiono. Penyebab kegagalan terus-menerus apa ya? Katanya gitu ya, penyebab kegagalan. Ini kayaknya tadi Mas Didi juga di live gua sore juga nanya pertanyaan yang sama nih. Iya, ini apa konteksnya, masalah cinta atau apa nih? Ini konteksnya harus jelas dulu nih. Oke. Sebenarnya bisa jadi cinta, bisa jadi bisnis, bisa jadi apapun. Sekarang gini guys, kalau polanya sama nih ya, kalau polanya sama, lu misalnya lo lagi mau bisnis gitu ya, lo udah mau ketemu investor nih, contoh ya, mau ketemu investor, udah meeting, sudah mau deal, terus dibatalin sama investornya. Satu kali kejadian. Terus yang kedua, sama kejadian begitu. Meeting, pitching, ketemu investor, udah mau deal, batal lagi. Ketiga, keempat, kelima, sama. Intinya polanya sama. Atau dalam pola cinta juga begitu. Udah mau nikah, udah ketemu mertua, udah ta'aruf, gagal lagi. Polanya sama. Ya. Kalau polanya sama, ini ada yang salah dengan your unconscious mind. Ini ada yang salah dengan pikiran bawah sadar lu. Artinya apa? Pikiran bawah sadar lu itu mensabotase diri kita untuk tidak menjadi, untuk menggagalkan peristiwa tersebut. Kok karena bisa? Mungkin, karena mungkin lu punya trauma di masa lalu. Oke. Ya. Jadi gini, kan pikiran bawah sadar kita itu tadi punya kekuatan 9 kali lebih kuat dibanding pikiran sadar kita. Yes. Contoh, misalnya, dulu, contoh nih kasusnya pernikahan deh case-nya. Lo ngeliat bokap nyokap lo itu broken home. Misal, ini contoh ya, broken home. Terus lo ngelihat ternyata ibu lo tuh yang jahat sama bokap lo deh, katakan begitu. Ibu lo, ini contoh ya, ibu kita, ibu contoh kasus ini katakan namanya si Budi ini ngeliat ibunya itu selingkuh sehingga perceraian terjadi, broken home. Sehingga pikiran bawah sadar si Budi, ini bukan nama sebenarnya ya, Budi Fulan gitu, dia itu sebel sama yang namanya wanita. Dia itu marah sama yang namanya wanita, dia sebel sama yang namanya seorang istri. Dan itu masuk ke pikiran bawah sadar dia. Dan itu terbawa, dan itu kalau dia belum healing, ketika dia mau menikah, ketika dia mau ta'aruf, dia mau khitbah atau melamar gitu ya, dia mau menikah, ketika itu terngiang lagi, wah nanti calon bini gue nih selingkuh nih, nanti kayak nyokap gue nih kejadiannya nih, nanti gue cerai lagi nih. So in such a way, dengan berbagai cara, your pikiran bawah sadar mensabotase diri kita. Akhirnya ada suara hati dalam diri kita, udah cari lagi, siapa tahu ini bukan yang terbaik, jangan-jangan ada yang terbaik yang lo siapkan lagi. Terus digoda, ya bisa jadi setan, bisa jadi memang pikiran bawah sadar kita tidak ingin kita menikah lagi. Kenapa? Takut kejadian kayak nyokap lo gitu. Itu tuh disabotase. Gitu. Sama juga dengan bisnis. Mungkin lo pernah hutang miliaran, lo pernah ketipu sama partner bisnis lo. Begitu lo mau bisnis, lo disabotase lagi. Kata pikiran bawah sadar kan ini.
sebenarnya maksud dari pikiran bawah sadar kita itu maksud mereka tuh baik gitu, ya. Dia pengen menyelamatkan lo dari kekecewaan dari rumah tangga yang nggak bagus sebenarnya kan, atau dia pengen pikiran bawah sadar kita tuh saking sayangnya sama diri gua, dia tidak ingin gua kecewa karena ditipu sama partner bisnis. Cuman masalahnya pikiran bawah sadar kita itu tidak paham ketika kita tidak do something, ketika kita nggak menikah, ketika kita nggak berbisnis, ketika kita nggak close the deal, kita nggak jadi orang sukses, kita nggak menikah, kita jomblo terus gitu. Dia ini nggak paham, tapi sebenarnya dia punya niat baik buat kita. Nah, disitulah terjadi sabotase diri. Nah, jadi kalau polanya sama, coba jangan-jangan ini memang ada sabotase mental block dalam diri kita. Ya. Tapi kalau polanya beda-beda, bisnis kuliner gagalnya ketika mau start. Lu bisnis toko HP, lu udah jalan, udah bagus, gagalnya ketika lu mau scale up. Polanya beda lah gitu ya. Nah kalau itu sih memang lu kurang ilmu aja gitu. Lu nggak tahu caranya bangun bisnis seperti apa ya. Terus belajar lagi gitu. Nah, terus caranya bagaimana untuk kita bisa berdealing dengan ini? Nah gitu kan tanya berikutnya. Mas Didit Septiono dan teman-teman yang lain, self healing yang kalian lakukan, yang gue bisa sarankan malam hari ini adalah apa? Coba lu ngobrol sama diri lu. Karena diri lu, anggaplah tadi ada diri lu yang pengen mensabotase diri lu, ada yang pengen diri lu maju. Gampangnya gini deh, lu pengen jualan sesuatu, lu pengen lu seorang salesman, lu menjual sebuah barang, lu pengen jualan, terus hari mendung, hari hujan gitu, ya. Ketika hujan, your negative self gitu, ya Andiki ini ada Andika, ada Andiki ini orangnya Dika jahat, Dika kecilnya gitu katakan. Jangan, lu ntar kehujanan, ntar lu sakit, udah di rumah aja. Kan maksudnya baik, betul nggak? Maksudnya baik, dia nggak pengen gue sakit, dia nggak pengen gue kehujanan, dia nggak pengen gue kecapean. Ya, tapi dia nggak paham kok gue di rumah terus, gue nggak jualan, gue nggak presentasi ini itu dan seterusnya, gue nggak dagang lah gitu. Dia nggak paham, gue jadi nggak punya duit, bisa menyebabkan masalah lebih besar lagi. Gitu. Nah, si Andika yang bagusnya ini, ayo lo semangat dong, lo kan punya impian, lo pengen naik haji, lo bokap nyokap lo anak lo dan seterusnya, dia memotivasi. Nah, akhirnya ini kan terjadi sebuah konflik terus kan. Yes. Nah, caranya bagaimana? Ngobrol sama Andiki dan Andika. Bro, maksud lo apa sih ngelarang gua jalan? Nggak boleh jalan. Maksud lo apa ngelarang gua nggak boleh sukses? Maksud lo apa gua nggak boleh hujan-hujanan? Itu yang gue lakukan, Ben. Ya, jadi ini gue ngomong sama diri gue yang negatif, dan nanti gue jadi mau nangis gue ingat masa-masa lalu gue, dan dia akan jawab. Kan gini, your brain, your otak itu akan menjawab every single question that you ask, akan menjawab semua pertanyaan yang lu tanyakan sebenarnya. Jadi lo personalisasikan si Diki kecil ini, si Dika kecil ini. Kenapa sih lo nggak pengen gua jalan di tengah hujan ini? Dia akan ngomong, ya supaya lo nggak sakit. Terus tujuan lo apa? Supaya gua nggak sakit. Tanya tujuannya. Tanya apanya? Tujuan. Ya, apa tujuan lo? Supaya gua nggak sakit. Ya kalau lo nggak sakit, Pak, dia ngomong ke gua nih. Ya, dia diri gue ngeliatin diri gue kecil di sini, terus dia ngomong ke gue, ya karena kalau lo sehat Pak, lo tetap bisa produktif. Kalau gue produktif, emang tujuannya apa sih? Lo pengen gue jadi produktif? Ya lo jadi banyak duit Pak, lo bisa menghasilkan. Kalau gue bisa menghasilkan, gue banyak duit, tujuan lo apa sih supaya gue punya banyak duit? Ya supaya lo bahagia Pak. Ini udah mulai makin naik nih value-nya. Kebayang maksud gue? Jadi tanya pertanyaannya tujuannya apa? Maksudnya lo melakukan itu mensabotase diri lo, mensabotase diri gue. Pengen bahagia. Kalau tujuan lo buat gue bahagia apa sih? Ya supaya supaya Andika itu merasa lo alive gitu, lo benar-benar hidup. Gitu. Terus kalau gue hidup, ya
lu merasa eksis dalam kehidupan ini. Oke, tujuan lu bikin gue eksis apa? Ya artinya lu ada sebagai hamba Allah. Nah, tergantunglah apa jawaban ini gitu ya. Dan akhirnya terus lo align-kan dengan si Andika yang positif. Oke bro, ya lo pengen gue nih menembus hujan nih, kenapa? Dia akan ngomong juga, ya iyalah pak, ya kan lo butuh duit, anak lo nih butuh susu, ya nyokap bokap lo belum naik haji, kan lo punya impian naik haji kan orang tua, lo punya banyak duit, oke, emang kalau gue mau naik haji, tujuan lo apa sih supaya gue bisa naikin haji orang tua? Ya kan lo akan senang, pasti puas, oke, kalau gue puas apa? Lo kan akan bahagia. Nah perhatikan, bahagia keluar di sini, bahagia keluar di sini, ini udah mulai align artinya. Kenapa lo pengen gue bahagia? Ya karena gue pengen lo merasa eksis di muka bumi ini. Nah, mulai align tuh. Nah, kita ini sudah mulai align ternyata bahwa gue pengen jadi hamba Allah yang berbakti, yang bermanfaat bagi seluas-luasnya umat gitu. Akhirnya gue tidak lagi conflicted di dalam batin gue. Oke, tunggu 5 menit, hujan reda nggak reda, gue akan berangkat dengan firm. Dengan apa namanya, firm tuh ya, dengan yakin seperti itu. Nah, itu membuat gua, lu guys, teman-teman punya kepercayaan diri, punya belief yang akhirnya menjadikan lu produktif dan lu berhasil di in any single situation of your life gitu. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini, kenapa lu gagal terus-menerus, bisa jadi karena lu punya sabotase. Sabotase diri. Yang kedua, bisa jadi lu semua nih, bukan cuma Mas Didit ya, emang kalian males aja. Emang kalian males belajar, males action gitu ya. That's why lu gak kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Didit ya. Oke, lanjut. Ini udah mulai banyak pertanyaan nih, Coach. Jika Anda mengalami sakit hati terhadap seseorang karena sering diremehkan atau dilecehkan sehingga dia menjaga jarak hingga ngeblok orang yang nyakitin, gimana healingnya? Nah, ini masalah cinta nih kayaknya. Oke, siap Coach. Gimana? Wah, tarifnya beda nih kalau masalah cinta nih. Jika dia mengalami sakit hati, dia berarti ya, bukan kita. Jika dia mengalami sakit hati terhadap seseorang karena sering diremehkan dan dilecehkan, sehingga dia menjaga jarak hingga memblok orang yang nyakitin itu. Bagaimana cara healingnya ya? Ini menghealing diri lo apa menghealing dirinya dia? Wah, kata ganti agak membingungkan. Intinya gini guys, gue sih nangkapnya dari pertanyaannya bagaimana kita mencoba menghilingkan itu orang. Nggak bisa. Ya, even gini, gue seorang terapis. Ya, I was lah. Ya, which is gue masih bisa, cuman gue udah nggak buka praktek-praktek beginian. Ini gue sharing aja, ilmunya gue masih ingat. Gue kan mastering hipnoterapi, gue mastering NLP, timeline terapi, coaching, bla bla bla, forgiveness terapi dan seterusnya. Ya, makanya gue paham, cuma gue udah gak buka praktek lagi. Jadi jangan minta praktek sama gue ya, jadi klien gue jangan. Dan mahal juga bayar sama gue. Nah, gini, ketika gue punya klien, ketika ada orang datang ke klinik terapi gue saat itu, bisa gak gue, dia mau berhenti merokok deh misalnya, atau dia pengen di healing karena patah hati, or whatever it is gitu. Bisa gak gue merubah dia gitu? Gak bisa. Sampai dia mengizinkan dirinya dia untuk berubah. Yes. Ya. Jadi terapis as if facilitator ya Coach ya? It is. Gitu. Yeah. Jadi nggak bisa lo membantu, meminta, misalnya gini, dok tolong dong itu suami saya disembuhin tuh kayaknya suami saya tuh orangnya galak banget. Kagak bisa loh suaminya nggak merasa dia pemarah misalnya. Nggak bisa. Ya, jadi makanya dulu itu tahun 2010 ya gue cerita. Dulu itu per jamnya gue itu 1.250.000 bro, tahun 2010. Dan orang itu harus ngambil 8 jam paket untuk orang terapi sama gue. Jadi 8 ke 1.250.000, orang bayar ke gue tuh cuma sejam curhat, dan gue terapi dan seterusnya bayar sekian. Itu bagian dari terapi. Kenapa? Ya, karena begini, karena ketika orang gratisan gitu, orang gue kasih PR, gue kasih terapi gitu, bullshit gitu kan. Tapi begitu lo dari awal udah bayar mahal, lo minimal, oke, gue nggak mau rugi ini udah bayar nih. That's one of the terapi bayar yang lo belum gue terapi udah sembuh gitu. Itu bagian dari terapi. Artinya apa? Artinya menjawab pertanyaan ini jawabannya prinsipal gitu ya.
Mau lo mau self terapi atau lo mau pakai seorang konselor atau terapis, harus dari lo sendiri, harus dari teman-teman sendiri memutuskan bahwa lo mau berubah, lo mau sembuh, lo mau sehat. Gitu dulu. Itu jawabannya. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Wilda Khairir ya. Oke, nah berikutnya nih Coach, ada pertanyaan lagi. Ada yang dari Ahmad underscore Handayani. Coach, saya dari kecil sering banget didoktrin kalau kurang tidur bisa bahaya buat kesehatan. Tapi tadi Coach mengatakan kalau Coach jarang tidur, gimana ya? Apakah itu cuma mitos? Nah, gimana tuh Coach? Tidur tuh sebenarnya berapa jam sih efektifnya Coach yang betul-betul untuk kesehatan gitu ya? Oke, jawabannya adalah self-awareness. Jawabannya adalah Self-awareness. self-awareness gitu. Gue bisa jawab, misalnya tidur cukup 4 jam, cukup nggak? 2 jam, cukup nggak? Atau kata penelitian 6 jam, 8 jam? Well, jawabannya adalah self-awareness. Lo harus tahu kapasitas diri lo seperti apa. Ya. Yang jelas kalau gua pribadi mementingkan kualitas tidur ketimbang kuantitas. Paham ya? Dan ya kalau di Muslim Rasulullah SAW itu kan tidurnya banyak nggak? Dikit gitu. Ya dikit. Walaupun tidurnya kalau Rasulullah itu 3 kali dia. Ya, habis Isya ya tidur itu nggak lama tidurnya. Sebelum subuh tidur ya 10-20 menit, setengah jam maksimal. Terus qailullah setelah zuhur 3 kali sehari tidurnya, tapi juga cuma 10-20 menit maksimal. Setengah jam deh katakan maksimal seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya Rasulullah SAW itu tidur berapa lama, mungkin di total nggak nyampe 4 jam tidurnya sehari. Tapi apakah, nah makanya tadi saya bilang self awareness. Kalau ternyata lu punya penyakit, kalau ternyata lu gampang kelayangan, lu punya darah rendah, lu memang orangnya ya punya talasemia misalnya, ya lu harus tahu kapasitas diri lu. Jangan sampai lu menzalimi diri lu. Yes. Apa maksud gue ya? Jadi gue gak pengen memfiksasikan, oke, Mas Ahmad Handayani, lu kalau bisa 4 jam. No. Tapi kalau lu tanya ke gue pribadi modelnya bagaimana? Kayak malam hari ini nih, gue sudah berkomitmen, gue sampai subuh gue gak akan tidur. Kenapa? Malam ganjil. Malam genap aja gue gak tidur, pagi malam ganjil. Besok gue baru tidur. Paling tidur gue kemarin, tadi pagi itu, gue gak tidur, terus jam 6 gue udah ngisi lagi, terus gue bikin postingan, and then jam 6 tuh gue punya 6 AM Club setiap Senin sama hari Senin Jumat. Buat teman-teman yang mau gue mentoring seminggu 2 kali, ya ikutan di amazingmentor.id/6am celup. Gue tulis ya. 6am celup. Boleh Coach. Link 6am ini gue sekali 2 minggu. Setiap Senin dan Jumat. Senin dan Jumat. Setiap Senin dan Jumat tuh amazingmentor.id 6am Club itu gue mementoring orang-orang yang memang mau belajar sama gue setiap jam 6 pagi ya. Nah, tadi pagi jam 6 pagi sampai setengah 7 sampai jam 7, and then terus gue bikin postingan buat Instagram gue. Gue baru tidur jam setengah 8-an, baru tidur, gue jam 10 udah bangun lagi, terus beraktivitas lagi, which is 2 jam, 3 jam gue tidur hari ini. Ya, dan malam hari ini gue gak tidur lagi gitu. Gue masih punya energi yang besar. Nah, tapi apakah ini bisa diduplikasi oleh semua orang? Lagi-lagi self-awareness. Yes. Kalau gue memang, gue bisa begini karena apa? Gue jaga makan gue jaga minum gue jaga kesehatan pola hidup gue olahraganya bagus, mindset gue bagus, gue punya belief yang kuat bahwa istirahat itu di surga aja lah. Di dunia itu waktunya bekerja keras, waktunya berkarya, waktunya gaspol gitu. Istirahat mah nantilah di surga. Gue berpikir begitu, dan itu bukan cuma sekedar lip service, tapi sebuah keyakinan yang harus gue yakini sehingga menjadi sebuah tenaga di pikiran bawah sadar kita untuk menjadi energi buat kita gitu. Jadi itu jawabannya. Oke, sip. Mudah-mudahan terjawab ya. Ahmad underscore Handayani. Oke, siap. Nah, ini tadi yang pertanyaan sebelumnya tadi yang Wilda Khairir tadi, ini dia ceritanya dia yang ingin ngebantu temennya katanya. Jadi healing untuk orang yang diremehkan itu coach maksudnya. Nah, gitu. Jadi ya itu mesti banyak banget ya belajarnya, mesti belajar NLP, hipnosis,
Apalagi itu. Iya. Kalau mau jadi Intinya sih, terapis berarti. Ya. gampangnya sih Mbak Ibu ya, Ibu Wilda Haidir Ya, belajar ilmu reframing namanya. Coba googling itu. reframing. Reframing. Reframing, Betul, betul, membingkai betul. ulang. Nah, coba Bingkai eh, ulang. Betul, betul. ya bagaimana peristiwa diremehkannya temannya Mbak Wilda ini di reframe bahwa itu menjadi sesuatu yang baik gitu, menjadi sesuatu yang konteksnya menginspirasi atau memotivasi dia. Ya googling aja Oh, tentang reframing. Ya, reframing. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, nah ini berikutnya ada pertanyaan terakhir mungkin karena kita 5 menit lagi hampir selesai waktunya, nggak terasa. yes. Dari Dian Fitrisya, Coach gimana bisa percaya diri berbicara di depan orang banyak? Oke, keluar dari tema. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti sebenarnya bicara public speaking ya. Nah ini topik klasik tapi lumayan banyak pertanyaan soal ini sih. Silakan, Yes. By the way, gue bentar lagi akan membawakan e-course juga, bahkan pelatihan-pelatihan tentang public speaking juga. Jawaban praktisnya di malam hari ini, gue juga awalnya orangnya pemalu, men. Gue juga awalnya orangnya takut lah bisa depan panggung. Sekarang aja orang-orang lihat gue macan panggung itu katakan kalau orang-orang yang kenal gue di atas panggung gitu ya. Tapi sebenarnya di awal gue nggak seperti itu. Terus ketika saya menterapi diri saya untuk menjadi pribadi yang berani bicara di depan panggung, lo tau nggak apa yang gue lakukan di kepala gue? Nih buat Mbak Dian. Tanda kutip, gue menganggap, dan ini literally gue cerita apa yang gue lakukan terhadap pikiran gue. Gue menganggap audiens gue monyet, men. Oke. Maksud gue gini, ya bukan secara negatif ya, jelek banget monyet pantat merah, bukan, cuman lo mau mikirin dia monyet kek, mau mikirin dia koala kek, mau mikirin dia batu kek, intinya they cannot do harm, dia nggak bisa menyakiti diri lo gitu, dia hanya bisa bertepuk tangan buat lo, yeah gitu. Pikiran gue tuh begitu ya, secara positif ya. Jadi monyetnya bukan monyet yang bego, goblok, itu bukan gitu konotasinya. Jadi gue membayangkan mereka hanya sebagai makhluk Allah yang mereka melihatin gue dan mereka bisa ketawa. Mereka nggak bisa protes, mereka nggak bisa ngomong. Kan ini yang membuat Mbak Dian dan teman-teman pada mungkin takut kan lo mungkin berpikir jangan-jangan ini orang akan ngomong, lu tahu apa lu, masih muda, lu kecil, pendek, bau, misalnya gitu kan, lu dihina. Kita takut kan mikir, lu ngomong salah gitu aja nggak becus, kita digoblok-goblokin lah sama audiens kita. Kita berpikir seperti itu, makanya jadi takut, ya. Nah, jadi gue Oke, ini kayaknya kita ada. Hai monyet-monyet gitu kan, ya gue ngomong begitu. Ya udah, akhirnya gue pede seperti itu, bro. Ya, ini salah satu tips and tricks dari gue. Gitu. Begitu, bro. Oke, sip. Ya, kita tersisa 2 menit lagi nih, Coach. Mungkin ini pertanyaan terakhir bisa menjadi sebuah konklusi juga. Jadi bicara tentang self-healing, ini sebenarnya lebih ke batin atau pikiran? Atau keduanya? Keduanya. Ya, karena gini, Mas Mauludin, kalau lo mau sukses, kalau lo mau berhasil, secara finansial, secara cinta, secara kesehatan, lo pengen six pack, whatever it is, ya, perhatikan, ini harus selaras tiga-tiganya. Your mind, your pikiran, and then your feelings, your heart, okay. And your actions. Gue di training gue selalu bilang, coba ikutin semuanya ya yang lagi nonton. Pikiran, hati, tindakan. Nah, itu harus selaras. Nah, kenapa nggak selaras? Lo pengen bertindaknya A, tapi pikiran lo masih error. Nah, ini nggak selaras nih. Atau lo pengen sukses, tindakan lo udah kerja keras, tapi hati lo, gue punya klien, gue punya teman yang dia takut sukses. Kenapa? Wah, takut sukses, Coach.
Iya, dia punya masalah, he is a gay. Dia ya gay gitu ya. Dan dia takut kalau dia sukses, dia ketahuan kalau dia gay. Sehingga dia tersabotase terus dirinya untuk tidak sukses kehidupannya gitu. Sampai sebegitunya, dan banyak orang yang takut sukses. Kenapa? Tadi feelingnya nggak selaras dengan pikiran and tindakan gitu. Padahal pekerja keras banget. Akhirnya disabotase terus. Begitu Pak Mauludin dan teman-teman. Oke, sip. Nggak kerasa kita sudah 60 menit, Coach. Thank you banyak. Seru banget nih ngobrolannya nih. Materi hari ini. Mudah-mudahan jangan kapok, kita undang lagi next time. Insya Allah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah join. See you. Bye-bye. Bye-bye. Malam 23. Kejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.